Pak saya boleh tahu nggak Pak? Iya. Boleh tahu kenapa? Boleh tahu apa itu? Itu anak bapak yang namanya Sherry itu suka apa sih? Kenapa ketawa Pak? Beli makan. Astaga. Orangnya- Udah masuk kerja belum? Bisa bisa bisa. Iya. Sebentar sebentar. Bisa ya? Ya udah, beli makan. Kenapa sih Papip ke Papip ketawa? Bagaimana kalau menurut kamu, saya itu punya pertanyaan seperti ini. Gimana kalau dunia justru memberikan saya kebebasan? Yang benar-benar menurut saya bebas. Tapi justru kebenaran dari Tuhan itu tidak sepenuhnya membebaskan kita. Anggapannya seperti ini. Bagaimana ketika saya adalah orang yang kecanduan alkohol dan melihat kecanduan alkohol saya itu adalah adalah definisi dari kebebasan saya gitu loh. Ketika saya meminum alkohol sampai mabuk, itu membuat saya lebih lega, lebih bertahan hidup, dan juga lebih segar gitu. Artinya saya melupakan setiap masalah, setiap pergumulan saya dengan alkohol. Dan itu membuat diri saya bebas. Saya menganggap itulah kebebasan saya. Tetapi ketika saya mencoba untuk mendekatkan kepada kebenaran dari firman Tuhan, itu ternyata saya tidak sebenarnya sepenuhnya lepas gitu. Disuruh baca renungan, disuruh memahami firman Tuhan, disuruh memasukkan praise and worship atau baca firman Tuhan, memahami renungan Tuhan, firman Tuhan siang dan malam, tapi saya ngerasa itu bukan suatu kebebasan gitu. Bagaimana cara kamu bisa melihat pengalaman hidup yang seperti ini? Artinya kemerdekaan itu ada sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar kehidupan yang baik dan kehidupan yang benar gitu loh. Karena banyak sekali konsep, banyak sekali cara pandang yang memerdekakan orang lain gitu. Tetapi kenapa kebenaran yang dibawa Kristus itu justru yang akan memerdekakan mereka? Kenapa? Ini kan orang Yahudi yang percaya kepadanya. Gitu, yang percaya kepadanya. Artinya ya kenapa harus mengikut Yesus ketika kebenaran itu udah ada di dalam kitab Taurat gitu loh. Apa konsep memerdekakan sebenarnya? Apa permasalahan yang dialami oleh orang-orang Yahudi? Sampai-sampai Yesus itu mengatakan bahwa kebenaran yang kamu ketahui itu adalah kebenaran yang membudak gitu, yang membuat kamu jadi budak. Gitu. Ini kan coba baca lagi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yang percaya berarti ada orang yang Yahudi yang nggak percaya dan ada orang Yahudi yang percaya kan. Tapi kenapa Yesus mengatakan secara spesifik yang percaya kepadanya? Bukan Yesus, tapi Yohanes di sini sebagai penulis Injilnya yang percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kenapa tidak di dalam kitab Taurat?" Gitu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Karena memang konteksnya orang Yahudi itu banyak, guru-guru rabi-rabi Yahudi itu banyak. Dan banyak juga penafsiran-penafsiran yang berbeda dari Talmud, dari Torah gitu. Dari beberapa ajaran-ajaran yang ada gitu. Jadi misalnya ada kitab Taurat nih. Nah, kitab Taurat ini ditafsirkan oleh siapa? Oleh Rabi Gamaliel kah? Oleh rabi-rabi siapa yang hidup pada zaman itu? Dan dengan melihat bahwa Yesus adalah guru, artinya kita melihat tafsirannya itu, tafsiran kitab suci itu berasal dari Yesus gitu loh. Tafsiran mengenai Taurat yang benar itu saya landaskan dari pengajaran Kristus yang sebagai adalah guru. Makanya dia bilang di sini, kamu benar-benar adalah muridku gitu. Kalau apa? Kalau kamu tetap tinggal diam di dalam firman-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. And you will know the truth. Apa kebenaran apa? Macam apa kebenaran yang Yesus maksud? Padahal kitab Taurat kan adalah kebenaran gitu kan. Bagi orang Yahudi, Taurat kan kebenaran. Hukum-hukum Taurat kan kebenaran. 600 hukum kan adalah kebenaran gitu. 10 perintah Allah kan adalah kebenaran. Torah, Nevi'im, segala macam kitab-kitab itu adalah kebenaran. Apa yang sebenarnya salah dalam konsep seperti ini? Nah, saya kasih tahu,
orang Yahudi yang pada waktu itu tuh memahami kitab Taurat itu sebagai kebenaran. Tetapi kebenaran yang mereka bawakan, yang dibawa oleh orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, itu adalah kebenaran yang justru membuat orang itu semakin hancur hidupnya. Jadi eh ahli Taurat, Farisi, dan juga kaum-kaum, kalau saya di artikel saya Zelot segala macam, itu orang Saduki misalnya, itu memahami kitab Taurat itu dengan cara yang berbeda, dan seringkali pemahaman mereka itu didengar banyak orang, tetapi justru tidak memerdekakan, malah memenjarakan mereka gitu loh. Contohnya apa? Contohnya memberikan persembahan, memberikan persepuluhan yang terlalu berlebihan gitu kan. Itu kan narasi-narasi yang dibangun gitu loh. Bagaimana kamu bisa mengatakan memberikan persepuluhan sedangkan orang-orang Yahudi pada waktu itu kerjanya serabutan, kerjanya cuma nangkap ikan, kerjanya cuma jadi orang yang bertani gitu. Dan kamu disuruh minta untuk memberikan persepuluhan 10.000 nih, 10.000. Terus disuruh diminta kamu harus kasih persepuluhan, karena kalau tidak dikasih persepuluhan nanti nggak diberkati gitu sama rabi-rabi, sama imam gitu misalnya. Ya 1.000 mereka itu mungkin bisa untuk 1 minggu gitu kan. Tapi ini diminta untuk memberikan yang hasil yang seperti itu gitu. Yang justru kebenaran yang mereka gunakan, yang juga digunakan oleh ahli Taurat, yang digunakan oleh orang-orang Farisi, ya itu adalah kebenaran yang justru membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak merdeka. Artinya mereka diperbudak oleh kebenaran mereka sendiri, diperbudak oleh keyakinan mereka sendiri, diperbudak oleh suatu konsep yang mereka yakini bahwa itu adalah benar gitu. Makanya Yesus itu kebenarannya beda. Kalau kamu ada di dalam firman-Ku, kalau kamu memang tetap dengan ajaran-Ku, mengasihi musuhmu, mengasihi tetanggamu, mengasihi orang yang kamu benci, kebenaran-Ku inilah yang akan memerdekakan kamu. Bukan seperti orang ahli Taurat, bukan seperti orang Farisi yang justru mengatakan kamu harus membenci orang Samaria gitu. Kamu harus membenci orang Sirofenia gitu. Itu kenapa ketika Yesus mendekatkan diri kepada orang Samaria, mendekatkan diri kepada perempuan dari Sirofenia, itu tanggapannya itu jelek gitu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu bermusuhan dengan kedua kaum itu. Melihat kaum itu tuh seperti kaum buangan gitu. Nah, itu ada lagi garis keturunannya itu bisa dilihat lagi dari perempuan Sirofenia, dari orang-orang Samaria gitu. Nah, kira-kira seperti itu, diperbudak oleh aturan. Tidak, ya diperbudak oleh aturan, diperbudak, tapi aturan itu yang mereka nggak benar. Aturan itulah yang membenarkan. Jadi kayak let's say kamu punya kuasa untuk mengatur hukum, dan kamu mengatakan bahwa hukum inilah yang bersumber dari Tuhan, maka inilah hukum yang benar. Padahal enggak. Tapi dengan otoritas kamu mengatakan itu benar. Dan orang-orang yang melihatnya merasa bersungut-sungut, merasa ketindas dengan hukum yang kamu bawa. Itu dia, kebenaran yang memerdekakan itu adalah kebenaran yang membebaskan orang Yahudi pada waktu itu, yang membebaskan orang miskin, yang membebaskan orang-orang yang susah, yang membebaskan mereka yang tertindas di dalam kehidupan mereka. Dan tentunya yang mereka yang merasa tertindas dengan kehidupan masa lalu mereka gitu. Bukan masa lalu, dengan orang-orang yang memiliki otoritas Yahudi pada waktu itu. Jadi dia tidak hanya sekedar kamu harus hidup benar, kamu harus menurunkan firman Tuhan di siang malam, kamu harus praise and worship, kamu harus gini. Enggak gitu. Implementasinya adalah belum tentu kebenaran yang kita anggap adalah suatu kebenaran itu benar-benar memerdekakan kita. Balik ke sini. Belum tentu kebenaran yang saya anggap bahwa alkohol itu menyelamatkan saya adalah kebenaran yang betul-betul memerdekakan saya. Tapi bagaimana caranya kamu bisa mengatakan bahwa hanya dengan berdoa, hanya dengan membaca firman Tuhan, maka itu dampaknya lebih luar biasa daripada alkohol gitu. Padahal orang-orang bisa aja nggak merasakan hal itu secara langsung gitu loh. Nah, bagaimana cara kamu membahasakannya dengan kompleksitas seperti ini?
Kebenaran macam apa sih yang Yesus lawan? Kebenaran macam apa sih yang sebenarnya benar tapi Yesus anggap salah gitu. Nah, ini bisa dikatakan bahwa apakah sebenarnya Yesus itu meniadakan hukum Taurat atau menyempurnakannya? Karena kalau dia meniadakan, berarti dia ingin mengatakan bahwa hukum Taurat itu ya salah gitu. Tapi kalau menyempurnakannya, ya gimana? Nah, itu perdebatannya di lain waktu lah, yang cukup kompleksitas di dalam perjalanan dalam dinamika akademiknya ya. Tapi bagus. Saya suka dengan apa yang kamu bawa. Ya, kira-kira seperti itu ya. And I think that's all. I think yes. Pertanyaan diskusinya, merdeka secara rohani boleh. Langkah sederhana yang bisa dilakukan agar ini boleh. Tapi mungkin bisa dibikin lebih bervariatif ya. Artinya jangan bikin pertanyaan yang bakalan sudah ditahu jawabannya apa. Karena pertanyaan kamu ini, percayalah nanti kalau kamu lempar, anak-anak akan mengatakan, ya ini mah pertanyaan minggu lalu gitu loh. Pertanyaan perjumpaan yang kemarin gitu. Nah, coba lebih dibikin apa gitu, bumbu-bumbunya gitu kan. Misalnya, apa arti merdeka secara rohani? Paling nanti jawabannya ya dimerdekakan oleh karena Kristus, menerima Kristus secara seperti itu, makanya kita bisa bebas secara rohani. Atau yang kedua, apa langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan? Ya baca renungan firman Tuhan, praise and worship, melakukan renungan segala macam. Mengapa penting hidup dalam terang bukan hanya sekedar ini bagus. Kenapa kamu penting hidup di dalam terang itu bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus? Karena banyak orang yang percaya kepada Yesus tapi tidak hidup di dalam terang Yesus. Banyak. Itu kenapa kamu tidak hanya sekedar percaya tapi kamu harus melakukannya juga gitu. Dua ini kamu kembangkan gitu. Dari beberapa artikel yang saya baca, Yesus menyempurnakan hukum Taurat, benar bukan Pak? Menyempurnakan tapi sekaligus terkesan menghilangkan karena apa ya? Gimana ya? Sejarahnya tuh banyak banget Mesias, gak hanya Yesus saja yang tampil dan mengatakan seakan-akan menyempurnakan gitu loh. Menyempurnakan hukum Taurat itu seperti apa sih maksudnya? Maksudnya bagaimana sih menyempurnakan hukum Taurat dan segala macam itu? Kadang-kadang menyempurnakan tapi justru menghilangkan. Dan kalau menghilangkan, orang-orang akan berpikir itu seenak jidat gitu. Ini udah ribuan tahun yang lalu tapi kenapa dihilangkan? Nah, seperti itu saja kira-kira ya.